Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang mari tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi tanggal 10 hingga 20 bulan Mei 2023, membaca asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita mulai langsung. Situasi Scorpio dengan dia adalah ya ada Ten of Cup di sana, berikut Five of Cup, berikut di situ ada energi Eight of Cup, di situ ada energi dari Temperance, dan di situ ada energi dari King of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Wands, berikut di situ Two of Cup, dan iya. Nah, jadi begini, memang mungkin hubungannya penuh dengan lika-liku, penuh dengan apa ya? Agak bukan penuh, mungkin gini, pasangannya Scorpio ini tuh sempat mengalami situasi yang sedikit kewalahan dalam relationship ini. Mungkin kayak ngerasa bahwa acap kali dia menemukan dirinya dalam posisi yang tidak nyaman, tidak bahagia gitu ya, dalam posisi agak tertekan, rasa bersalah mungkin juga di situ tuh ada gitu ya. Ada gejolak-gejolak emosional yang cukup merepotkan dirinya gitu ya. Ada kayak satu situasi atau beberapa kondisi dan keadaan yang membuat dia tuh akhirnya kayak tidak optimis, tidak merasa yakin, tidak percaya gitu ya, bahwa hubungan dia dengan Scorpio ini tuh akan baik-baik saja ketika dijalani. Nah, ini bisa juga penyebab dari dia merasa sedih, merasa gimana gitu ya. Karena mungkin dari sisi kepuasan batin gitu ya. Ada beberapa sisi kepuasan batin ini tuh kena juga dia sama urusan ekonomi, sama urusan finansial di situ. Ngaruh, kena dia. Jadi kayak ini bisa ada masalah multidimensi yang dirasakan oleh pasangannya Scorpio ini gitu. Mungkin dia kayak selalu agak sedih gitu ya, Scorpio jarang pulang karena pekerjaan gitu ya, atau ya mungkin ada kok ya beli susu tuh susah ya, kalau kok yo belanja dapur nggak leluasa gitu ya, kok ya sering resah dan cemas untuk urusan-urusan apalah seperti itu ya. Nah, jadi di situ dia kayak terjebak dalam situasi ya apa ya, duka lah gitu ya, dalam situasi duka, kayak berat gitu. Secara emosional tuh berat. Entah ini pun yang dicari-cari. Boleh jadi ini yang dicari-cari dia kenegatifannya, dicari-cari dia kurangnya, dicari-cari dia yang tidak pantasnya, nyari-nyari masalah gitu ya, nyari-nyari masalah untuk diri sendiri. Padahal di sini bisa pun ada beberapa mungkin secara ekonomi tidak mengapa gitu ya, secara ekonomi itu enak, nyaman gitu ya. Dia dengan diri dia sendiri pun sebenarnya mampu dan bisa gitu ya untuk membackup kebutuhan-kebutuhan atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dia gitu. Tapi ada aja emosionalnya diri ini tuh yang kemudian mudah bergejolak di situ ya. Namun mungkin karena melihat pula bagaimana Scorpio ini kepada dia gitu ya. Nah, di situ dia akhirnya udahlah, nggak salah kok aku dengan Scorpio ini, nggak keliru kok kalau aku tuh jalan sama Scorpio ini gitu ya. Ketika dia menyaksikan bagaimana caranya Scorpio kepada dia, jadi datang tumbuh merubah diri yang tadinya mungkin lebih banyak ngeblokir diri, ngeblokir kemungkinan bahagia bersama dengan Scorpio. Di sini dia
mulai dia belajar untuk mensinkronkan, berada dalam satu server dengan Scorpio ini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin juga begini, ada beberapa yang tidak siap dengan kabar kehamilan. Jangan-jangan ini kalau Scorpio-nya cewek ya, Scorpio ini hamil dalam waktu dekat atau mungkin saat sekarang tuh sudah hamil, tapi ternyata kehamilan ini tuh membawa kegamangan bagi si pasangan gitu ya. Karena ini kan terjadi perubahan ya, dari nggak punya baby ya, kemudian punya baby, itu dianggap kehadiran baby ini belum sebagai sebuah anugerah, tapi barangkali sebuah beban masihan di matanya pasangan dari Scorpio ini. Nah, kayak gitu ya. Dianggapnya bahwa selama ini tuh kehadiran member keluarga baru ya, kehadiran dari anak ini sebuah ancaman kehilangan ketenangan, kebahagiaan. Nah, namun dia tidak lama bodohnya gitu ya. Si pasangan Scorpio ini nggak lama bodohnya. Akhirnya dia bisa menerima lah kondisi dan keadaan apapun itu antara dia dengan Scorpio. Jadi untuk perkara anak itu ya, yang tadi Mari ceritain, itu bisa hanya akan dialami oleh beberapa orang saja gitu ya. Itu hanya gambaran spesifiknya untuk beberapa Scorpio saja ya, hubungan Scorpio. Nah, jadi kembali bahwa di sini akhirnya si pasangannya Scorpio ini tuh mulai ikhlas, mulai rela gitu ya, untuk bisa menyatu dengan Scorpio ini gitu lah ya. Jadi mulai mengambil peran, mulai mengambil tanggung jawab, mulai bersikap mendewasai hubungan ini gitu ya. Yang tadinya mungkin hubungan ini tuh cukup membuat dia sedih, cukup membuat dia merasa terkukung gitu ya. Yang biasanya dia bisa masih tetap bebas, lepas mau melakukan apa saja di luar sana. Di sini ada switch pandangan hidup ya dari pasangannya Scorpio ini. Berubah, yang tadinya mungkin masih enak main-main sama teman-teman, kongko di pos ronda sama teman-teman. Nah, ini dia mulai berubah gitu ya. Tertrigger dia oleh Scorpio ini, tertrigger di situ. Jadi kayak yang mau serius, mau sungguh, mau benar-benar gitu ya, membangun hubungan dengan Scorpio. Jadi ini bisa dia kayak berubah diri lah. Dia mau belajar untuk melihat bahwa kebahagiaan bukan hanya dengan cara gaya hidup dia yang sekarang, bukan dengan cara pikir-pikirnya dia sekarang ini, tapi mulai menyesuaikan antara dirinya dengan Scorpio. Jadi mulai mau, udahlah aku senyatanya aja lah dengan Scorpio ini. Nah gitu. Jadi yang tadinya dia senang kongko di warung kopi, mau ini nanti agak tertib, pulang ke rumah ya, mendampingi Scorpio gitu. Yang tadinya masih enak malas-malasan kerja gitu ya, yang tadinya merasa tidak bertanggung jawab dalam hubungan ini, nah sekarang mulai mau tanggung jawab di hubungan ini. Jadi ada kesadaran yang naik dari pasangannya Scorpio. Sudah mulai, oke lah, aku menatap masa depan, aku harus punya kehidupan yang lebih stabil. Jadi kalau dari pacaran ini udahlah, Scorpio toh sudah siap ngajak aku untuk masuk ke pernikahan. Oke, aku maulah nikah gitu. Tapi di sini tuh bukan hanya ceritanya mau, karena ketika dia mau serius sama Scorpio, ada banyak hal yang dia relakan, ada banyak hal yang harus dia lepaskan, kesenangannya dia. Misalnya ya, mungkin selama ini dia cewek yang senang dugem gitu. Nah, ketika dia dengan Scorpio, nanti di pertengahan bulan Mei, udah deh aku nggak mau dugem lagi gitu ya, aku nggak mau dugem lagi, aku mau tertib lah gitu ya, aku mau belajar tertib, ku tinggalkanlah masa laluku. Ini kayak ada apa tuh bahasanya kita teman-teman muslim tuh, hijrah ya, hijrah kesadaran, bukan hanya hijrah yang tadinya pakaian serono akhirnya pakaian
muslimah, enggak yang begitu. Ini mari bercerita tentang kesadaran ya. Mungkin ada beberapa tampilan pun ikut berubah gitu ya, kedewasaan di situ itu kok ya tumbuh gitu. Dan ini bisa tuh ya perubahan dari pasangannya Scorpio ini tuh agak radikal gitu. Agak cepet dia. Jor-joran dia cepat gitu. Nggak mau cicil gitu. Nggak mau dia. Gitu ya. Maunya itu ada beberapa yang memang lagi powerful gitu. Dia lagi powerful. Jadi aku rubahlah. Mulai kayak misalnya selama ini tuh nganggur, ya nyari kerjaan gitu ya. Yang tadinya seperti manja gitu ya. Seperti yang menomorduakan relationship ini. Sekarang dia enggak lah, aku harus bertanggung jawab. Aku nggak boleh manja lagi gitu ya. Aku harus realistis dalam hidup. Aku nggak boleh jadi alasan penyusah di hidupnya Scorpio. Nah, seperti itu. Kalau ini hubungannya hubungan rumah tangga loh ya. Sudah hubungan rumah tangga. Tapi apabila ternyata hubungan ini beraroma cinta segitiga. Yang dimana keduanya sudah punya rumah tangga. Jadi apabila keduanya sudah punya rumah tangga, mari rasa ada kesadaran nanti tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Kehidupan nyata itu adalah dengan keluarga. Gitu loh. Jadi ini bisa kayak terpisahlah akhirnya. Bubarlah akhirnya. Hubungan asmara cinta segitiga ini dengan sadar kembali kepada relationship masing-masing, kembali kepada rumah tangga masing-masing, kembali kepada kehidupan yang nyata-nyatanya, gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi ada apa nih kalau melihat bagus sih mau bersama ataupun kemudian terpisah membangun hidup masing-masing, gitu ya. Tapi ini adalah kabar baik bagi keduanya. Gitu. Tidak ada kabar buruk dalam pembacaan mari ini ya. Pembacaannya ini kabar-kabar baik, ada lonjakan-lonjakan, ada upaya-upaya, ada langkah-langkah nyata gitu loh, merubah keadaan, merubah situasi, yang dimana perubahan ini tuh akan terasa menguntungkannya bagi kedua belah pihak gitu. Nah, di sana itu ya. Jadi mulai berperan dalam menciptakan kehidupan seperti yang diidam-idamkan ya, seperti yang dibayang-bayangkan. Semua manusia inginnya tuh kan hidupnya tuh kan stabil ya. Kalau orang sehat ya, kalau orang sehat secara mental ya, sehat secara mental juga sehat secara spiritual ya, mental dan spiritual sehat. Itu catatannya ya. Memang ada sih orang yang nyeleneh hidupnya gitu kan. Tapi di sini kita bercerita tentang orang yang normal ya. Orang normal itu tuh kan kayak hidupku hari ini tuh harus hidupku di masa depan tuh harus lebih baik daripada hidupku saat ini. Kan begitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang ini keduanya, oh ya, aku kan punya cita-cita masa depanku begini, begitu. Ya udah, berarti aku harus tertib, aku harus jalan, aku harus melangkah, aku harus berupaya biar gambaranku bahagia, sejahtera, aman, nyaman di masa depan ini bisa terwujud nyata. Nah, seperti itu dia intinya. Jadi sadar, oh ya, kehidupan nyataku, aku tuh mau punya keluarga yang harmonis. Tapi kenapa aku hari ini berselingkuh? Oh udah, berarti perselingkuhan ini harus segera dihentikan. Aku kembali, fokus, berintegritas, bertanggung jawab kepada rumah tanggaku itu. Nah, itu aroma cinta segitiga tadi. Gitu ya. Jadi ini mulai dewasa di sini. Ini kartu bagus sekali ya. Ini kartu suami istri nih ya. Ini kartu suami istri di sini. Atau ini kartu orang dewasa gitu. Ini ada kayak kesadaran sungguh-sungguh tahu yang mana prioritas gitu. Sudah datang tohokan, kamu nggak anak-anak lagi, kamu nggak bocah lagi, gitu loh.
Nah, di situ ya. Dan kalau mari lihat, ini sebenarnya lebih cocok ke pembacaan dari pacaran masuk ke rumah tangga, atau ini memang rumah tangga, bukan aroma cinta segitiga. Harusnya lebih cocok seperti itu. Ini kalau mari lihat, dua orang yang mencintai, dua orang yang menyayangi di sini. Gitu ya. Dua orang yang cinta, dua orang yang sayang, dua orang yang kayak sama-sama mau terlibat dalam relasi ini. Gitu. Jadi di sini sama-sama aktif gitu ya. Tidak ada yang memilih pasif. Udahlah kamu aja. Gak ada yang mau mengambil keuntungan mudah, gampang. Gak mau. Tapi di sini sama-sama gitulah. Yang Scorpio manifestasi energi baik, si pasangan pun manifestasi energi baik, kayak gitu ya. Niatnya itu sama-sama baik lah. Niatnya itu ini rumah tangganya harus kokoh gitu. Atau ini hubungan pacaran ini tuh jangan terhenti hanya sekedar pacaran hura-hura saja. Tapi pacaran yang kemudian gitu ya disakralkan gitu. Pacaran yang kemudian naik langkah gitu ya, menciptakan keluarga baru, keluarga kecil sendiri gitu ya. Rumah tangga ini jangan bunyinya hanya sekedar rumah tangga. Yang tadinya si pasangan ini mungkin banyak komplain, banyak ngeblokir diri, banyak menemukan kenegatifan. Di sini dia mulai melihat dengan jernih lah gitu ya. Ya oke, keadaannya aku terima seperti sekarang ini gitu ya. Aku juga mungkin gak boleh terlalu berlebihan. Mungkin selama ini banyak melo-melonya, selama ini banyak egois-egoisnya, selama ini merasa banyak permintaannya gitu ya, banyak ideal-idealnya. Nah kalau sekarang atau di pertengahan Mei nanti, Maria rasa dia gak muluk-muluk lagi. Si pasangannya Scorpio ini tidak muluk-muluk lagi gitu ya. Dulu pengennya itu atau yang bikin sedih itu gara-gara belum bisa ganti motor. Misalnya contoh, motornya dari zaman ke zaman masih kayak gitu ya. Pengennya itu dulu punya rumah sendiri. Sebelum punya rumah sendiri, selama ini tuh kayak sedih aja bawaannya, nggak enak aja bawaannya gitu ya, nggak suka aja bawaannya. Nah sekarang dia udahlah, aku nggak usah lagi sedih-sedih lah gitu ya. Aku nggak usah sedih-sedih lagi, aku nggak usah galau-galau lagi gara-gara nggak punya ini, nggak punya itu, kondisinya begini, kondisinya begitu, aku nggak mau, gitu ya. Jadi aku tinggalkan sajalah mengunci kebahagiaanku dalam bentuk material atau dalam bentuk ideal-idealku, gitu ya. Aku ya tidak mengharapkan dari Scorpio dia harus beginiin aku, dia harus begituin aku, dia harus seperti ini sama aku. Aku nggak harapkan itu lagi. Tapi aku juga akan berperan di sini. Jadi misalnya selama ini agak merasa sedih karena rumah atau karena tadi ceritanya itu ya motornya itu aja dari zaman ke zaman. Ini bisa dia nanti nih pasangan Scorpio itu aku kerja aja lah. Aku kerja aja lah gitu ya. Biar impianku itu cepat terkabul, cepat terjadi, cepat ternyata. Jadi di sini tuh ndak konyol hanya doa, harap-harap indah, harap-harap baik, harap-harap sejahtera, harap-harap kaya gitu ya. Enggak lagi. Tapi di sini harapannya itu ditambahkan dengan tindakan nyata, dengan upaya dengan upaya yang sungguh-sungguh lah ya, kalau mari lihat seperti itu. Atau mungkin yang tadinya banyak neko-neko di luar sana, nah sekarang nggak mau lagi neko-neko atau berprogres untuk benar-benar menanggung-jawabi tindakan, mengambil tanggung jawab bahwa kepedihan, kesedihanku ini tuh hasil dari tindakanku gitu ya. Jadi tidak menyalah-nyalahkan dan mengambil peran. Aku memutuskan aku akan bahagia gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk memungkinkan kebahagiaan itu akan dilakukan tuh sama pasangannya Scorpio. Jadi mulai tertib gitu ya, mulai tertib, mulai nggak neko-neko di sana gitu loh. Jadi kayak lagi-lagi ini naik level, melanjutkan apa yang sudah ada
Tapi melanjutkannya itu bukan di kondisi yang gitu-gitu aja, tapi ada peningkatan kondisi di sana. Karena Scorpio ini pun kalau mari lihat itu ya kekuatan cinta kali ya. Namanya lah dua orang saling mencintai gitu ya. Namanya terasa Scorpio mengekspresikan cinta pada dia mengekspresikan cinta pada Scorpio gitu ya. Jadi ya akhirnya ada dorongan power dari dalam diri, ya ini harus berubah, ini harus lebih baik gitu loh. Nah di sana ya, yang kehamilan mungkin tadi ada hamil di luar nikah juga gitu. Hamil di luar nikah ini tuh ditanggung jawabi gitu ya, tidak dihindari tapi ditanggung jawabi di sana. Nah seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di situ, ada Capricorn, ada Cancer di sana. Sagittarius, Leo, Aries di situ. Kemudian energi dari Taurus di sini hadir, energi dari Virgo hadir, kemudian ada di situ energi dari Scorpio sendiri, ada energi dari Sagittarius di situ. Jadi itu intinya ya, hubungan ini tuh hubungan yang lebih stabil gitu ya, yang lebih kayak nanti adalah perubahannya ke perubahan baiknya lah ya, itu aja. Oke, sampai bertemu di reading Mari yang berikutnya.